Kang Deddy Mulyadi atau KDM, ini ada yang bilang, katanya beliau ini nggak bisa apa-apa. Lalu apakah ini ada hubungannya dengan beliau yang digosipkan akan bergabung dengan PSI di bawah Pak Jokowi? Walaupun beliau sudah menyangkalnya. Apakah beliau akan bisa menyangkal kartu saya? Kita lihat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Betulkah apa yang dikatakan kalau Kang Deddy Mulyadi ini nggak bisa apa-apa? Lalu mengapa beliau ini menyangkal kalau seandainya dia ini katanya join dengan PSI? Mari kita lihat. Oke, Mas Denny, Kang Deddy Mulyadi ya. Maksudnya kalau kita membahas KDM ini kan sebenarnya sosok yang salah satu yang kontroversial juga, apalagi Guru Gembul juga sempat bahas kemarin masalahnya. Maksudnya Kang Deddy ini sosok yang jauh lebih merakyat, lebih dekat terhadap masyarakat. Nah, menurut Mas Denny sendiri, maksudnya statement tentang Kang Deddy nggak bisa apa-apa ini karena Kang Deddy ini kenapa? Itu sebenarnya ada dua hal ya. Apakah Kang Deddy dekat dengan masyarakat? Iya. Apakah pemimpin daerah lain tidak dekat dengan masyarakat? Enggak juga, ada yang dekat. Tapi Kang Deddy ini pandai mewartakannya lewat konten sosial medianya. Yang jumlahnya berapa? Nah ini jumlahnya. Nah, yang bilang Kang Deddy Mulyadi nggak bisa apa-apa adalah seorang pemerhati politik, konsultan politik yang bernama Yunarto Wijaya atau Mas Toto di sini. Tapi apa yang dikatakan ini sesuatu yang masuk akal. Apa yang disampaikan adalah ini. Kang Deddy orang yang menyadari gubernur itu nggak bisa ngapa-ngapain. Gubernur Jakarta ya? Emang nggak bisa ya ngapa-ngapain? Karena gubernur itu sebetulnya kan otonomi kita itu ada di level 2, bupati dan wali kota. Ya. Gubernur itu fungsinya hanya supervisi dan koordinasi, perpanjangan pemerintah pusat. Makanya nggak salah kalau ada orang mengatakan gubernur kenapa nggak sekalian dipilih presiden aja, karena fungsi dia agak lebih kuat di situ. Jadi dalam konteks itu gubernur emang nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali Jakarta, karena Jakarta itu khusus dan dia wali kota dia yang pilih. Ya. Tidak dipilih oleh masyarakat gitu kan. Dalam konteks itu dengan keterbatasan yang ada, disitulah menurut gua Kang Deddy menyadari gua harus menjadi superstar dulu nih, sehingga punya legitimasi lebih di hadapan bupati wali kota, di hadapan masyarakat, karena jabatan gua banci posisinya. Dan kemudian dia lakukan itu. Apakah itu berhasil? Berhasil pada skala tertentu, tapi bukan nggak mungkin juga itu bisa jadi bumerang. Bupati wali kota bisa dia nggak seneng sama dia gitu ya, karena seringkali jadikan contoh untuk kayak nunjukin lu salah gitu ya, dan di depan kamera dan lain-lain. Tapi ya menurut gua ada kesengajaan yang sudah dia hitung resikonya. Gua sih meyakini Kang Deddy ngerti algoritma, tim risetnya kuat, dan dia punya energi yang nggak kalah dengan content creator. Karena kalau kita lihat frekuensinya, menurut gua kalah di content creator. Dia sehari kayaknya bisa bikin 2, iya. paling nggak minimal 1 4 video YouTube kayaknya deh. 4 video YouTube mungkin gitu ya. Content creator paling 1 atau 2 gitu kan. Iya. Jadi Iya. menurut gua ya memang dia punya kesadaran tentang itu. Wow. Nah, artinya bukan hanya Kang Deddy Mulyadi, tapi semua gubernur pada dasarnya itu nggak bisa apa-apa. Kecuali gubernur DKI ya. Karena gubernur ini adalah perpanjangan tangan dari Menteri Dalam Negeri. Dan mereka ini tidak memiliki otonomi terhadap daerah yang mereka pimpin. Karena daerah yang dipimpin ini sudah dipimpin oleh bupati, wali kota, dan orang-orang yang lainnya. Maka kalau dikatakan nggak bisa apa-apa, semua gubernur di seluruh Indonesia, seluruh provinsi, ini memang nggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa ya wali kota dan juga bupati, kecuali gubernur DKI Jakarta. Nah, apa yang harus kita lihat di sosial media? Sejatinya tidak boleh kita dengarkan begitu saja, tetapi kita harus tonton hingga selesai. Dan ini salah satu contoh kasus yang harus kalian jadikan sebuah pelajaran. Oke Mas, tapi walaupun dibilang nggak bisa apa-apa juga, sosok Kang Deddy ini kan ya kembali lagi ya, masyarakat mencintai beliau dan juga iya, dia kalau dekat dibilang nggak gitu. bisa apa-apa, sebenarnya malah dia ini sangat bisa apa-apa karena nggak banyak seorang pemimpin daerah yang awalnya adalah seorang wakil rakyat atau di DPR. Kang Deddy pernah di DPR, Pak Jokowi nggak pernah, Mas Gibran nggak pernah, Mas Anies nggak pernah juga, Pak Prabowo nggak pernah juga. Jadi kalau dibilang bahkan oleh para, kalau Bu Mega saya nggak tahu ya, SBY saya nggak tahu, tapi kayaknya belum pernah. Kalau dibilang, kalau dia ini sampai nyapres nanti, ya salah satu yang presiden, calon presiden yang tadinya adalah wakil rakyat, mungkin salah satunya Kang Deddy, dan dia memiliki sebuah opportunity dan juga nilai lebih yang mungkin akan pantas untuk bisa lebih diperhitungkan dibandingkan wakil-wakil yang lainnya. Kang Deddy Mulyadi sendiri sudah dikabarkan
ingin berpindah haluan atau berganti partai atau mungkin transfer pemain lah bahasanya ke PSI. Tapi Kang Deddy sendiri sebenarnya sudah menepis kabar ini bahwasanya ya nggak mungkin itu ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi. Nah, hoax-hoax seperti ini menurut Mas Denny apakah Belum tentu memang hoax. Bisa saja nanti tiba-tiba akan terjadi perubahan dan gabung beneran. Ini sesuatu yang nggak bisa kita langsung percaya saja oleh sesuatu yang kalau sekarang iya, belum tentu nanti akan enggak. Jadi sesuatu ini adalah hal yang menurut dinamika perpolitikan sangat mungkin terjadi, dan ini adalah sebuah isu yang sejatinya enggak tanpa ada sebuah sebuah penjelasan atau sebuah penyebab. Karena Kang Deddy sendiri ini adalah partainya Gerindra, tetapi popularitasnya ini hampir menyamai Pak Prabowo. Nah ini kan sesuatu yang nggak mungkin kan kalau ternyata Kang Deddy ini menggantikan Pak Prabowo gitu loh. Pak Prabowo masih ingin 2 periode. Lalu apakah mungkin akan jadi presiden wakil presiden? Ini nggak mungkin juga, partai lain pasti akan marah-marah. Nah yang paling mungkin dan memiliki sebuah kans untuk dia dijadikan seorang yang penerus, dan lagi pula Kang Deddy ini dianggap sebagai sebuah resemblance atau penggambaran yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Ya tentu saja dia dirumorkan gabung dengan PSI. Lalu mengapa dikatakan bahwa beliau ini tidak mau mengatakannya? Ya kita tahu bahwa mengatakan sesuatu di awal ini akan membuat hal itu akan bisa diantisipasi oleh lawan politik. Jadi untuk Kang Deddy silahkan dia berpendapat seperti itu, tetapi kalau ditanyakan ke partai mana dia ini berlabuh dan akan bisa paling menjembatani, ya saya pikir PSI. Karena kalau di partai lain dia akan berhadapan dengan senior-seniornya yang pasti pengen lebih dicapreskan dibandingkan dirinya. Kalau dia masuk jadi anak bawang nanti. Oke. Nah, Mas, tapi maksudnya ini kan juga pasti isu atau mungkin ya yang kita belum tentu hoax itu. Ini kan bisa jadi berarti arahnya atau mungkin kita lihat ada beberapa orang yang mencoba membocorkan bahwasanya Kang Deddy ini memang siap untuk nyapres di nantinya atau mungkin bahkan bisa jadi lawan politik dari Pak Prabowo. Betul. Tapi ya gini loh, nggak mungkin kan seorang Deddy Mulyadi secara jadi gubernur terus dia nggak pengen ke tahap yang lebih tinggi lagi. Lagi pula dengan apa yang dia miliki, popularitas dan juga elektabilitas, yang nggak mungkin beliau ini nggak akan menggunakan itu sebagai alat tawar untuk karir politiknya kelak. Jadi kalau yang saya lihat, Kang Deddy ini adalah seseorang yang akan tetap mengarah ke sana. Tapi apakah mungkin atau tidak? Mendingan jangan ngomongin masalah PSI-nya dulu deh. Menjadikan orang selain Jawa itu jadi presiden, ini adalah PR terbesar masyarakat Indonesia. Dan saya pun sebagai orang Jawa, pengennya kita dipimpin oleh orang yang non-Jawa juga. Dan ini sejatinya adalah sesuatu yang harapannya bisa terjadi saat ibu kota negara pindah ke IKN. Tetapi apa yang terjadi? Ya kita akhirnya jatuh lagi, Jawa lagi. Kalaupun nanti ada yang mengajukan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, kabeh Jawa. Jadi kalau saya pikir, saya pengennya Kang Deddy itu bisa nyapres. Tapi gimana caranya? Nggak berhadapan dengan Pak Prabowo. Apakah mungkin Kang Deddy di tahun 2034 kita akan buat kontennya nanti. Oke, tapi kalau kita bilang sendiri ya, maksudnya tentang sosok Kang Deddy sendiri, dia kan dikabarkan salah satu sosok yang memang cukup kuat posisinya secara politik gitu. Apalagi juga maksudnya sedikit-sedikit berita tentang Kang Deddy ini gampang banget untuk langsung dicari oleh masyarakat gitu. Tapi apakah benar maksudnya kalau kita bilang masyarakat ini butuh pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi yang benar-benar dekat dengan masyarakat? Apalagi sekarang posisinya beliau ini kan baru gubernur. Kita belum tentu bilang kalau misalnya Kang Deddy jadi presiden ini bisa menjadi sosok yang sama-sama dekat dengan masyarakat. Saat beliau menjadi seorang pemimpin daerah, lalu populer di antara masyarakat, ini sesuatu yang mungkin didambakan. Karena saat jadi pemimpin daerah dengan semua kesundaannya, lalu orang-orang Jawa Barat yang happy, atau beliau memiliki kesamaan dengan Pak Jokowi, ini memberikan sebuah pemuas dahaga yang diinginkan. Tetapi saat sebuah skenario ini ditawarkan mirip dengan Pak Jokowi dan terjadi dengan jangka waktu yang nggak terlalu lama, maka masyarakat di sini, tentu saja terutama yang kontra terhadap Pak Jokowi, pasti nggak akan milih Kang Deddy Mulyadi. Maka Kang Deddy harus menemukan rebranding ulangnya jika ternyata dia akan menapaki karirnya menjadi seorang presiden kelak.